bersama Ibu Ina. Selamat pagi untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rita, Jenny, Cece, Heni, Yuan. Oke, karena semuanya hadir di sini pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang modul 2 tentang strategi pembelajaran tentang pengenalan diri, keluarga, dan lingkungan tetangga. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang pengembangan pembelajaran tentang identitas diri dan keluarga. Sebelumnya, dalam pembelajaran IPS, ruang lingkup interaksi sosial di lingkungan keluarga terdiri dari interaksi dengan kontak primer dan interaksi kontak sekunder. Kontak primer adalah interaksi yang dilakukan secara langsung, sedangkan kontak sekunder adalah interaksi melalui pihak ketiga. Arti penting dari komunikasi sosial adalah bahwa seseorang menyampaikan pesan melalui pembicaraan, gerak-gerak isyarat atau sikap untuk dipahami oleh pihak lainnya. Perasaan-perasaan apa yang disampaikan oleh seseorang dapat dipahami oleh lawan komunikasinya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa proses mengenal diri bagi para siswa kelas 1 sekolah dasar sejalan dengan proses sosial yang berlangsung di keluarganya, di mana guru harus memahami bahwa peserta didik memperkenalkan dirinya di depan kelas, ia akan berbicara menggunakan bahasa keluarganya. Jika di lingkungan keluarganya menggunakan bahasa yang bagus dan sopan, maka apa yang dikatakan dalam kelas adalah bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Sebaliknya, jika dari keluarga yang berbicara kasar dan tidak sopan dalam perilaku, maka di dalam kelas ia akan berbicara kasar dan tidak sopan. Di sini ada beberapa komunikasi yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi adalah proses menirukan tindakan orang lain. Seorang anak yang melakukan imitasi dapat menimbulkan ketaatan terhadap norma tertentu. Nah, di sini imitasi bersifat positif jika objek yang diimitasi sesuai dengan nilai dan norma yang dianut. Sebaliknya menjadi imitasi yang negatif jika hasil imitasi berseberangan dengan nilai dan norma yang dianut sebelumnya. Kemudian, imitasi tidak perlu diajarkan dengan cara ceramah, tetapi cukup dengan memberi contoh dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Program imitasi dapat disengaja dalam kegiatan pembiasaan di SD atau madrasah. Kaitannya dengan pendidikan karakter, imitasi positif perlu dipupuk agar dapat membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya adalah sugesti. Nah, proses sugesti berlangsung jika seseorang memberi suatu pandangan dan pihak lainnya menerima. Proses sugesti sebenarnya hampir sama dengan imitasi, tetapi titik tolaknya berbeda. Pada sugesti, ada pihak tertentu yang berusaha mempengaruhinya seseorang untuk menirukan tindakan atau perkataannya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, dalam sugesti, pihak yang meniru biasanya dalam keadaan setengah sadar atau dalam keadaan tidak stabil emosinya. Karena pikiran rasionalnya terganggu, maka ia meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Sugesti akan berjalan lancar jika diberi pandangan adalah orang yang berwibawa, otoriter, atau mungkin memiliki kemampuan hipnotis. Proses sugesti tidak selamanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, tetapi proses sugesti dapat juga terjadi di antara orang biasa. Selanjutnya ada identifikasi. Nah, identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, di sini proses identifikasi dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian, identifikasi adalah peniruan yang lebih mendalam dari proses imitasi dan sugesti, dan tidak menutup kemungkinan proses identifikasi diawali dari imitasi dan sugesti.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah simpati. Proses simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses ini, simpati perasaan seseorang memiliki keinginan untuk memahami pihak lain, bahkan ingin melakukan kerjasama dengannya. Lawan kata simpati adalah antipati, yaitu proses di mana seseorang tidak menyukai kepada pihak lain. Faktor-faktor karena tidak sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang dianutnya, pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan kelemahan lainnya. Di lingkungan sekolah, proses interaksi sosial dapat kita bagi dua kelompok besar, yaitu bentuk interaksi yang bersifat asosiatif positif dan yang bersifat disosiatif atau negatif. Bentuk asosiatif akan menimbulkan bentuk kerjasama, saling menghargai, dan saling memberi dan menerima. Adapun bentuk disosiatif biasanya menimbulkan persaingan, pertentangan, dan pertikaian. Materi yang diajarkan untuk tingkat sekolah dasar adalah bentuk interaksi asosiatif, yaitu. Nah, selanjutnya ada kerjasama. Nah, di sini kerjasama merupakan proses interaksi sosial yang paling utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang hidup sukses tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Orang yang hidupnya menyendiri dan tidak mau bekerja sama tidak akan pernah mencapai sukses. Nah, di sini ada dua bentuk kerjasama, yaitu kerjasama spontan dan kerjasama langsung. Nah, kerjasama spontan adalah kerjasama yang berlangsung secara mendadak. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama mendadak tidak memiliki perjanjian di antara mereka. Dorongan kerjasama di antara mereka adalah kepedulian antar sesama. Contohnya seperti ketika kita menolong orang yang sedang kecelakaan di jalan raya. Misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kerjasama langsung, yaitu bentuk kerjasama yang terorganisir baik melalui perjanjian maupun secara kebiasaan tradisional. Kerjasama yang melalui perjanjian disebut kerjasama kontrak. Nah, dalam kerjasama kontrak, semua pihak menandatangani surat perjanjian di atas materai. Contohnya itu seperti kontrak untuk pembangunan sebuah gedung, misalnya gedung rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam suatu interaksi sosial, baik antara orang perorangan maupun antara orang dengan kelompoknya. Nah, di sini keseimbangan terjadi karena di antara norma-norma dan nilai sosial masyarakat tidak terganggu. Selanjutnya, akomodasi adalah usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Di sini sifat akomodasi itu meredakan suatu pertentangan agar mencapai keseimbangan dan stabilitas. Tujuan dari akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Yang kedua, untuk mencegah ledak sosial akibat suatu pertentangan, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang lama. Yang ketiga, untuk membuka terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, baik dalam perbedaan kebudayaan maupun berbeda suatu psikologisnya. Dan yang keempat, mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan campur atau kerjasama budaya. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, asimilasi adalah proses sosial yang merupakan kelanjutan dari proses akomodasi. Pada proses asimilasi, setiap pihak berusaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan atau kelompok. Nah, proses asimilasi akan terjadi jika orang perorangan dalam kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan interaktif atau sangat sering untuk waktu yang lama, dan kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Untuk memperlancar proses asimilasi, maka sangat dianjurkan untuk yang pertama, memupuk toleransi satu sama lain. Yang kedua, jika salah satu merasa ada yang dibedakan, biasanya akan menimbulkan konsip dan asimilasi gagal terjadi. Yang ketiga, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, perkawinan campur atau amalgamation. Yang terakhir, jika ada musuh bersama dari luar, penanganannya melibatkan dua belah pihak yang sedang melakukan asimilasi agar merasa senasib sepenanggungan.
Kemudian ada akulturasi. Nah, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila dua unsur kelompok kebudayaan yang berbeda bertemu. Unsur-unsur kebudayaan dari dua kelompok tersebut lambat laun diterima oleh kedua belah pihak dan diolah ke dalam budayanya masing-masing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Strategi pembelajaran untuk menyampaikan materi tentang mengenai diri dan keluarga adalah tematik. Sasarannya untuk menanamkan kesadaran tentang hidup bersama di lingkungan sosialnya. Tema yang diangkat adalah bekerja sama, cara berteman baik, indahnya hidup damai, rumahku atau berdamai. Yang ke-B di sini adalah pembelajaran tentang lingkungan rumah dan peristiwa penting dalam keluarga. Nah, dalam pembelajaran IPS, semua peristiwa di atas merupakan sumber belajar untuk memanfaatkan kita dalam menggunakan cerita peristiwa tersebut ditarik ke dalam ruang kelas. Caranya, siswa dapat bercerita apa yang dialaminya di dalam keluarga secara teori. Cara ini merupakan praktik pembelajaran berorientasi pada pengalaman. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman merupakan suatu proses belajar mengajar yang menekankan pada pengalaman siswa, baik pengalaman individual, emosional, sosial, maupun fisik motorik. Ciri pembelajarannya menekankan pada proses daripada hasil, terarah pada pengembangan kepribadian siswa secara utuh, yaitu pengetahuan, sosial, emosional, dan motorik. Dan pembelajaran merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial. Langkah-langkah pembelajaran berbasis pengalaman ada berupa siklus yang diawali dari yang pertama, pengalaman konkret, yang kedua, pengalaman reflektif, yang ketiga, konseptualisasi abstrak, dan yang terakhir, pencobaan aktif. Hasil pencobaan aktif merupakan pengalaman konkret bagi siswa. Dalam mengenal siswa, di sini kita sebagai guru harus memahami bahwa proses belajar merupakan proses perbantuan untuk mendewasakan anak didik, di mana siswa yang menuju kedewasaannya harus dianggap sebagai orang yang memiliki potensi, bahwa bawaan dan akan berkembang menjadi baik dan sempurna berkat pengaruh lingkungannya. Sebagai orang yang memiliki potensi, siswa harus dipandang sebagai orang yang memiliki tugas-tugas perkembangannya masing-masing sesuai dengan taraf atau tingkat perkembangan yang dituntut oleh lingkungannya. Bagaimana agar guru dapat mempraktekkan teori yang telah dikenalnya dalam mengenal siswanya? Nah, di sini guru yang mengenal siswanya sebagai sosok yang unik, memiliki potensi dan selalu dipengaruhi oleh lingkungannya, dan sedang dalam proses berkembang, maka dapat mempraktekkan pembelajaran harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakannya pembelajaran yang bersifat umum atau program inti yang wajib dikuasai setiap anak, disediakan pula pelajaran-pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, dalam pengembangan media pembelajaran yang digunakan, memperhatikan tingkat verbalisme media sehingga dapat dipahami oleh siswa sesuai tingkat pemahamannya. Dan yang keempat, bagaimana upaya guru untuk berkomunikasi dengan siswanya agar proses belajar berjalan lancar. Upaya guru yang pokok untuk dapat berkomunikasi dengan siswanya adalah memahami dengan baik tentang proses komunikasi yang efektif. C. Pembelajaran tentang peran dalam keluarga dan lingkungan. Nah, di sini untuk memperoleh status seseorang di masyarakat ada yang bersifat objektif dan subjektif, di mana status yang bersifat objektif adalah status yang diperoleh karena jabatan formal yang diperolehnya sebagai menjadi lurah, menjadi kepala sekolah, menjadi kepala stasiun, dan lain-lain. Sedangkan status subjektif yaitu status karena faktor kelahiran, asal-usul keturunannya, prestasi, otoritas atau kekuasaan, dan mutu kepribadiannya. Nah, status objektif dan subjektif sebaiknya seiring sejalan. Ketika seseorang memiliki status formal menjadi lurah, maka diharapkan didukung oleh status subjektifnya yaitu prestasi yang baik, otoritas yang bijaksana, dan kepribadian yang luruh. Kepribadian seseorang akan berbeda jika dilihat dari cara seseorang memperoleh status atau peranan. Ada dua cara utama bagi seseorang untuk memperoleh status sosialnya, yaitu
Deskrip status adalah status yang diperoleh secara otomatis tanpa ada usaha. Status jenis ini diperoleh karena garis keturunannya. Yang kedua, akhif status, yaitu status yang diperoleh seseorang melalui usaha yang sungguh-sungguh. Dengan kedudukannya, status yang memperoleh peranan sosial. Peran sosial merupakan tindakan perilaku yang diharapkan dari seseorang karena memiliki posisi atau status yang dimilikinya. Peran merupakan aspek dinamis jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Untuk menjalankan peranan dan statusnya tidak semua berhasil, namun tergantung pada kepribadian yang dimunculkannya. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa status sosial ada kalanya membentuk atau mempengaruhi kepribadian seseorang, dan sebaliknya, kepribadian juga akan menentukan keberhasilan dalam menduduki peran sosialnya. Nah, sosiodrama atau role playing berasal dari kata sosio dan drama. Sosio berarti sosial, menunjukkan pada objek yaitu masyarakat yang menunjukkan pada kegiatan-kegiatan sosial, dan drama berarti mempertontonkan atau memperlihatkan. Nah, di sini sosiodrama adalah metode mempertunjukkan atau mempertontonkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang, tingkah laku orang sesuai perannya. Nah, di sini metode sosiodrama berarti cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Sosiodrama bukan merupakan metode satu-satunya. Masih banyak metode lain yang dapat diterapkan, misalnya dengan pemberian tugas kelompok dalam mengerjakan sesuatu. Di dalam kelompok bisa diatur agar siswa memiliki peran masing-masing sehingga mereka tergantung satu sama yang lain. Untuk itu, perlu dipertimbangkan komponen-komponen pembelajaran, yaitu tujuan, materi, siswa, fasilitas, dan waktu dan faktor guru. Nah, yang pertama ada faktor tujuan. Tujuan merupakan faktor yang paling pokok sebagai semua faktor yang ada di dalam situasi pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, diarahkannya dan diupayakan untuk mencapai tujuan. Dalam penentuan strategi pembelajaran sangat ditekankan untuk memahami esensi tujuan pembelajaran. Yang kedua ada faktor materi. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa pada hakikatnya ilmu atau materi pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik setiap ilmu atau mata pelajaran membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik dalam proses belajar mengajar. Namun secara umum, setiap mata pelajaran memiliki pola yang sama, yaitu mengajarkan fakta, konsep, prinsip, masalah, prosedur atau keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, faktor siswa. Siswa adalah pihak yang berkepentingan dalam proses pembelajaran. Karena itu, tidak bijaksana jika dalam pemilihan strategi pembelajaran tidak memperhatikan faktor siswa. Hal yang sangat penting dari faktor siswa adalah bahwa siswa merupakan pribadi yang utuh menyeluruh. Siswa merupakan pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari yang lainnya. Perbedaannya terletak pada aspek kemampuan, cara belajar, kebutuhan, dan sebagainya. Yang keempat ada faktor fasilitas. Faktor fasilitas juga menentukan proses dan hasil belajar. Bila guru merencanakan penggunaan metode demonstrasi dalam memberikan contoh cara memasak kue, maka berbagai fasilitas yang dibutuhkan harus tersedia. Tanpa ada fasilitas demonstrasi memasak, maka metode pembelajaran yang sendirinya berubah menjadi metode ceramah. Selanjutnya ada faktor waktu. Nah, di sini faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah waktu, baik jumlah waktu yang tersedia maupun kondisi waktu. Jumlah waktu yang dihitung dalam menit atau jumlah jam yang tersedia, sedangkan kondisi waktu adalah pagi, siang, sore, ataupun malam. Selanjutnya ada faktor guru. Nah, jika sumber pembelajaran hanya guru, maka guru menjadi penentu yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran. Dedikasi dan kemampuan gurulah yang akan mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Tetapi, jika guru hanya salah satu alternatif sumber belajar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran
kita hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.